Asia Live Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi alladzina yabtaghuna sabila rusda. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, siang hari ini saya Sufyan Sauri bersyukur sekali bertemu dengan para pemirsa lewat Asia Live. Kali ini saya akan menerangkan tentang amal soleh. Amal soleh itu adalah amal baik yang selama ini diidam-idamkan oleh setiap orang muslim. Namun tidak semua amal baik itu termasuk amal soleh. Allah sendiri yang membuat syarat atau persyaratan yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sering dibawakan oleh Rasulullah manakala Rasulullah menyaksikan akad nikah, dan itu dibudayakan sampai sekarang. Setiap buku nikah ayat ini mesti ada, karena isinya itu ngajak orang untuk berbuat baik, artinya beramal soleh, karena mereka si pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan itu perlu berbuat baik, karena mereka berdua itu adalah mengalami keluarga yang baru. Jadi perlu diajarkan. Waktu itu Rasulullah mesti mengajarkan pada zaman itu. Nah sekarang ada di terjemahnya atau di keterangan-keterangan buku nikah itu dibeberkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullah dan seterusnya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Qaulan sadida itu artinya qaulan shadiqon, perkataan yang benar. Benar artinya adalah adil, yang mendengarkan tidak kesinggung, tidak juga merasa disakiti. Nah, itulah qaulan sadidan, perlu diamalkan oleh setiap muslim. Nah, itulah syarat amal soleh. Satu berarti iman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua ittaqullah, dalam ayat itu bertakwalah kepada Allah. Yang ketiga berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Marilah kita kupas satu persatu bahwa satu orang harus beriman. Beriman adalah definisi iman adalah tasdikun bil qalbi. Kita harus meyakini penuh bahwa Allah itu maha segala-galanya, pencipta alam semesta, yang memberi kehidupan kepada alam semesta, yang memberi segala aturan-aturan dunia, yaitu maka disebut dalam surah Al-Fatihah Rabbul Alamin, itu yang ngatur alam semesta. Ilahin nasib, Tuhannya para manusia. Satu, itu harus meyakini dalam hati. Yang kedua, qaulun bilisan, setelah iman di dalam hati, di dalam lisannya mengatakan, yaitu seperti syahadat. Ini kan harus dibaca oleh mulut. Wa fi'lun bil arkan, dan harus diperbuatkan, dipraktekkan lewat anggota badan kita. Allah perintah sholat, ya kita lakukan dengan anggota kita. Perintah zakat kita lakukan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah waqulu qaulan sadida. Berkatalah kamu
dengan kata yang benar. Baik kalian itu berkata dengan sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dituntut benar oleh Allah. Seperti atasan kepada bawahan itu dituntut benar, apalagi bawahan kepada atasan. Harus benar orang ngomong itu. Sampai perkataan ini ada unsur-unsur zalim atau curang atau tidak jujur, dicatat oleh malaikat. Kita setiap hari dikawal oleh malaikat Raqib dan Atid. Benar ditulis Raqib, salah ditulis oleh malaikat Atid. Itulah sebabnya kita dituntut oleh Allah harus benar. Apalagi sekarang berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita berkata kepada Allah? Loh, kita sholat gak? Sholat itu kan berkata-kata kepada Allah. Seperti membaca Allahu Akbar, membaca Fatihah, membaca At-Tahiyat dan lain sebagainya. Itu dituntut benar bacaannya. Sekali lagi, benar dicatat sama malaikat Raqib, salah ditulis juga sama malaikat Atid. Itulah sebabnya. Nah, sekarang kalau sudah iman, takwa, yang ketiga berkata yang benar, sudah nih Allah jawab yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian sudah iman, takwa dan berkata yang benar, yuslih, maka Allah akan menjadikan amal kalian menjadi amal soleh. Yuslih lakum a'malakum. Tidak hanya sampai situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ayat ini luar biasa, membimbing kebenaran dalam perilaku, dalam perkataan, dan membentuk manusia soleh. Itulah sebabnya Allah dalam surah An-Nisa mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wassuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari grupnya para nabi, wasiddiqin, dan grupnya para orang yang selalu benar dalam perilaku, itu namanya siddiqin. Wassuhada, yang ketiga dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Yang keempat wassolihin. Ya, ini grup yang kita bicarakan, kita ajak bapak-bapak dan saudara-saudara yang mendengarkan suara saya ini di luar sana bisa menangkap dan paham, bisa diamalkan, sehingga bapak-bapak saudara dan saudara-saudara tercatat sebagai orang yang soleh. Dan itulah sebabnya siang hari ini saya membuat tema soleh dan solihin untuk mengajak saudara-saudara para pemirsa menjadi orang soleh, karena salah satu syarat masuk surga adalah amal soleh. Kemudian kalau mau digabungkan dengan orang soleh itu orang yang kayak apa? Ya, kalau dari menurut bahasa, soleh itu orang yang benar. Benar apanya? Benar segala-galanya, tidak hanya masalah perkataan. Sampai segitunya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Yang artinya, Allah manggil kepada anak cucu Adam, wahai anak cucu Adam, sungguh aku turunkan kepada kamu. Kalau kalimatnya alaikum, atas kamu, namun dalam tafsirnya lakum, buat kamu, libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisa, ya untuk menutupi aurat kalian, warisan sekaligus menjadi perhiasan.
Walibasut taqwa dzalika khair. Namun pakaian takwa jauh lebih baik tentunya daripada pakaian yang diterangkan di depan tadi. Kemudian itu adalah ayat-ayat Allah yang mestinya mereka itu sadar bahwa orang itu sebenarnya tidak cukup memakai pakaian yang lahiriah saja. Kan di situ disebutkan. Ringkasnya kalau ngomong pakaian itu sebenarnya ada 3 macam menurut saya itu. Pakaian kok 3 macam? Yang sangat terkenal ya satu pakaian muslim. Terutama mau lebaran nih. Pakaian muslim, laris. Yang kedua, pakaian kafir, namun nggak pernah disebut ini. Dari logika aja, pakaian kafir itu nggak pernah disebut. Yang disebut pakaian muslim. Yang ketiga yang disebut oleh Allah, yaitu di dalam surah Al-A'raf 26 ini, walibasut taqwa dzalika khair. Setelah pakai pakaian lahiriah, ini untuk mencapai solihin ya harus memakai pakaian takwa. Kayak apa pakaian takwa? Yaitu takwa yang selalu disandangnya. Loh, kalau pakaian takwa kapan makainya? Justru pakaian takwa ini gak pernah dicopot, gak pernah dilepas. Tidur kita pakai, ya lagi sholat apalagi kemana-mana kita pakai. Bahkan kita tidur pun pakai pakaian takwa. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Loh, tadi orang perilakunya dijadikan soleh. Perilaku itu semuanya, berjalannya, makannya, sholatnya, tidurnya, dan diemnya pun itu perilaku. Karena tidur dan diem itu termasuk kata kerja. Jadi orang yang sudah ketingkatan solihin itu semuanya dicatat. Maka terus ayat berikutnya yang firlakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya. Itu kalau orang soleh. Maka pantas aja mereka masuk ke surganya Allah bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Rupanya itulah yang dapat saya utarakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.